viewers, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi nih sama gua tukang cosplayer jaga villa Mario Baha di channel Ambilight Go. So, tanggal 29 kemarin gue itu baru aja ulang tahun yang ke-18. Nah, biasanya yang namanya ulang tahun itu selalu dikaitin dan identik banget sama yang namanya perubahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pas banget nih, kebetulan materi gue yang pengen gue bahas kali ini itu juga tentang perubahan. Mungkin materi kali ini tuh dirasa terlalu awam gitu ya, terlalu ekstrim buat gue bahas. Karena umur gue itu bisa dibilang masih 18, masih teenager gitu ya. Jadi belum cukup mateng bahasa kasarnya. Tapi sampai umur gue yang 18 ini, gue cukup ngerasain beberapa perubahan gue gitu. Kayak dari segi emosi, pola pikir, sifat gua, dan masih banyak lagi. Nah, perubahan itu nggak baik semua gitu. Ada yang jelek juga, ada yang buruk juga, ada yang merugikan juga. Nah, biasanya sebuah perubahan itu bakalan tercipta atau disebabkan oleh beberapa hal gitu ya. Mungkin kayak contohnya tujuan elu untuk berubah gitu, atau masa lalu elu. Dan dari hasil research gue di internet, sebenarnya ada banyak hal-hal yang bisa berubah lo. Tetapi di sini gue simpulin jadi 5 perubahan aja gitu ya. Nah, yang pertama ini umum banget dan lo pasti udah pada tahu, yaitu kita itu berubah karena seiring berjalannya waktu. Logikanya begini, seiring lo bertambah dewasa, nah seiring bertambahnya usia lo dan seiring lo menuju masa tua lu bakalan mengalami banyak yang namanya kesalahan, yang namanya error, atau yang namanya kegagalan. Contohnya deh, lu orang yang teledor gitu ya, lu orang yang susah banget buat ingat-ingat gitu atau siap-siap sebelum lu mau pergi gitu ya. Dan lu kadang juga suka ketinggalan barang-barang lu gitu. Nah, semakin berjalannya waktu, lu itu paham kalau lu itu teledor, lu itu suka ninggalin barang, dan akibat dari keteledoran lo itu sangat-sangat parah gitu. Mungkin lo bisa merugikan diri lo sendiri dan lo bisa merugikan orang lain juga. Contohnya kayak semisal lo lupa bawa gitu tugas untuk kerja presentasi kelompok gitu di sekolah. Nah, lo lupa nih bawa modemnya, lo lupa gitu bawa alatnya. Itu bakalan ngerugiin teman-teman lo sendiri gitu kan. Nah, jadi lu mulai sadar kalau lu itu adalah orang yang teledor, lu akan berubah untuk menjadi lebih teliti lagi ketika lu mau pergi gitu ya. Lu nyiapin barang-barang lu dulu, apa aja yang mau dibawa pergi, apakah ini udah siap atau belum, atau kayak gimana. Nah, itulah yang dimaksud dengan kita bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua ini ada faktor lingkungan. Jadi ketika kita lahir gitu ya, yang pertama kali ada di hidup lo, atau yang pertama kali menjadi tumpuan lo hidup, itu adalah keluarga lo. Karena lo akan mencontoh semua itu dari mereka dan mendapatkan pelajaran pertama banget itu dari mereka. Atau mungkin contoh lainnya deh di saat ini atau di umur, katakanlah gue yang 18 gitu ya. Katakanlah gue punya circle pertemanan gitu. Terus gue tuh punya circle yang bagus dan ada juga circle yang jelek. Nah, mereka itu bisa jadi faktor gue untuk berubah jadi orang lain gitu, orang yang mungkin gue gak kenal, atau mungkin bener-bener bukan gue. Pun kalau baik, gue juga ngerasa itu kayak bukan gue, tapi circle itu bisa bener-bener berubah gue. Ketika lo dapet circle yang suportif, lo akan menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Tapi ketika lo mendapatkan circle pertemanan yang toksik, ya udah, lo bakalan termindset untuk toksik. Katakanlah gini, circle toksik itu gimana ya? Katakanlah lo datang gitu ya, teman-teman lo naik motor yang bagus gitu, tapi lo sendiri itu naiknya Vario. Terus lo diusir dari circle pertemanan lo karena kendaraan lo itu. Nah, itu salah satu contoh circle yang jelek, dan itu bisa merubah lu, pikiran lu, dan juga sifat-sifat lu gitu. Ketika lu gak dikasih motor, lu akan memberontak, katakanlah gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah pengaruh orang lain. Jadi
kadang tanpa kita sadarin kalau kita lagi ngefans sama seseorang gitu ya, kita itu suka untuk meniru dia. Jadi kita suka banget untuk ngikutin apa yang dia lakuin. Contohnya mungkin kayak bahasa, cara dia bicara, atau lifestyle-nya dia, atau mungkin cara dia bergerak, atau mungkin pakaiannya, anything. Itulah contoh dari yang ketiga. Atau mungkin yang lebih ngetren lagi kali ya, contohnya kayak Sunda Empire. Nah, Sunda Empire itu sebenarnya pengaruh dari satu orang, tapi satu orang ini itu bisa memengaruhi 1000 orang dan bisa membuat koloni mereka sendiri gitu. Kayak mereka bisa bikin uniform mereka atau seragam mereka. Bahkan orang ini bisa ngebuat palace-nya sendiri atau istananya sendiri. So, yang ketiga ini cukup untuk mempengaruhi kita gitu. Contoh lainnya gitu ya, lu adalah orang yang males-malesan. Ketika lu deket sama orang yang rajin, orang itu bisa aja mempengaruhi lu tanpa lu sadarin gitu. Nah, next di poin yang keempat. Poin yang keempat ini cenderung kayak bucin ya poinnya. Karena poin yang keempat ini adalah terlalu sering disakiti atau mengalami penderitaan yang enggak ada hentinya. Sih, bucin banget. Kalau poin ini sih ya lu pasti udah jelas banget lah ya. Mungkin lu pernah berada di sebuah toxic relationship, or maybe you have a personal problem gitu, yang mengubah sifat lu atau pikiran lu. Contohnya ketika lu ada di toxic relationship, lu dipaksa untuk melakukan hal-hal yang lu gak mau dan menjadi seseorang yang bukan lu. Itu bisa banget buat merubah lu. Dan yang personal problem ya gak beda-beda jauh dari toxic relationship gitu ya. Di poin yang kelima atau poin yang terakhir ini bisa jadi poin yang bener-bener bijak. Karena poin kelima adalah tahu makna hidup yang sebenarnya. Sih bijak banget. Penjelasan singkatnya gini deh. Ketika lo udah tahu baik buruknya lo, pengaruh lo di kehidupan orang lain, lo bakal bisa memposisikan diri lo secara tepat dan lo lebih bisa memahami kenapa gue ada di sini, tujuan gue di sini apa, dan manfaat gue itu apa buat orang lain. Lo lebih bisa memahami. Contohnya, lo adalah orang yang enak banget buat jadi tempat curhat buat orang lain. Nah, tapi lu nggak sadar akan hal tersebut gitu. Tapi ada satu temen lu yang ngingetin lu tentang itu, dan lu merasa kayak, oh, nih gua nih ada manfaatnya ternyata. Dan akhirnya di situ lu berubah menjadi seorang pendengar yang baik gitu, dan seseorang yang berguna bagi orang-orang yang lagi ada masalah, dan lu bisa menjadi tempat curhat yang baik begitu. Nah, setelah hal-hal di atas tadi, rasanya kayak bakalan memunculkan beberapa pertanyaan kayak gini gitu. Gue harus berubah ke arah mana? Teman seperti apa yang akan merubah gue? Teman seperti apa yang harus gue deketin? Perubahan apa aja yang harus ada di dalam diri gue sendiri? Apakah 5 hal tadi itu benar-benar valid? Apakah gue harus merubah sebanyak mungkin yang ada di dalam diri gue? Apakah ketika gue mengalami proses perubahan gue harus keras terhadap diri gue, or what, atau gimana dan sebagainya gitu ya? Well, pastinya jawaban gue di sini nggak akan memberikan 100% kepuasan untuk kalian gitu, karena ini jawaban gue dan gue rasa kalian sendiri itu pasti punya jawaban-jawaban tersendiri gitu ya. But gue bakalan jawab. Ketika lo berubah, pastinya lo bakalan berubah ke arah baik, dan lo harusnya berubahnya ke arah yang baik. Gak mungkin lo berubahnya menjadi orang yang buruk gitu. Nah, dan lo gak harus jauhin teman-teman lo kalau emang mereka gak ngasih dampak negatif ke lo. Katakanlah teman-teman lo itu anaknya preman-preman gitu ya, kayak apa ya, bisa dibilang orang-orang yang dipandang rendah gitu. Tapi ketika mereka maling dan lu nggak maling, ya udah, berarti
lu nggak ada masalah di mereka. Dan ketika mereka mendukung apapun yang lu akan lakukan, that's a good friendship. Jadi lu nggak perlu jauh-jauhin mereka gitu. Atau mungkin bahkan lu bisa membawa dampak positif ke mereka. Nah, yang terakhir nih, kalau lu pengen berubah, itu perubahan dan kerasnya usaha lu itu tergantung sama lu sendiri gitu. Karena ada satu mindset yang menjadi kunci utama kalau lu mau jadi berubah lebih baik lagi, yaitu kemauan. Jadi gue bisa bilang kayak gini, poin yang ketiga itu gak akan ada artinya ya. Poin yang ketiga itu tadi apa? Pengaruh orang lain ya. Jadi pengaruh orang lain itu gak akan berguna dan gak akan ngefek ke lo ketika lo gak mau untuk memasukkan efek-efek tersebut, atau lo menolak efek-efek tersebut, atau mungkin lo menolak saran atau kritik orang gitu ya. Ya itu gak akan merubah lo gitu. Ketika lo gak mau, itu gak akan merubah apa-apa dari lo. Dan gue rasa kalau keras atau enggaknya lo berusaha untuk berubah, ya itu tergantung lo sendiri. Balik lagi ke diri lo sendiri. Kenapa? Karena lo yang bisa mengukur diri lo sendiri, lo yang paham diri lo sendiri. Contohnya gue adalah orang yang cukup males gitu ya. So perubahan yang harus gue lakuin itu bener-bener ekstra keras, dan gue harus berusaha bener-bener ekstra banget gitu, mengeluarkan tenaga yang cukup banyak untuk merubah diri gue jadi lebih baik lagi. Tapi yang namanya perubahan itu kan butuh energi juga gitu ya. Ada banyak rintangannya, ada banyak permasalahannya juga, dan lu harus berkorban ke beberapa orang dan mengorbankan beberapa orang demi perubahan lu yang lebih baik lagi. So nggak ada salahnya kalau lu mau istirahat sejenak atau lu mau rehat sejenak dari masa-masa perubahan lu, itu nggak apa-apa. Jadi saran gue, ketika lu mau berubah, pahamilah diri lu sendiri dan pastiin kalau lu bener-bener mau berubah. And jangan terlalu nge-push diri lu. Tetap ingat yang namanya istirahat. Mungkin sekian aja ya podcast gue kali ini dan podcast gue untuk malam ini. So akhir kata gue pengen ngucapin, berubah bukan untuk menjadi yang terbaik, namun berubahlah untuk menjadi yang lebih baik. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa buat like-nya, buat komennya, share dan subscribe. Jangan lupa buat juga nyalain tombol notifikasinya, oke? Gua Baha, see you in the next podcast and adios.